Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam pelajaran agama Katolik. Pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang Yesus Kristus, pejuang kerajaan Allah. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk belajar pelajaran agama Katolik. Sebentar lagi kami mau belajar. Berkatilah kami semua agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang nanti akan dijelaskan. Kami juga berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang sedang terkena musibah, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan ketabahan untuk mereka semua. Karena Engkaulah penyelamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, ya. Tema kita pada hari ini yaitu Yesus Kristus, pejuang kerajaan Allah. Saya akan memulainya dari penjelasan mengenai gambaran kerajaan Allah pada zaman Yesus. Ya. Jadi bagaimana sih gambaran kerajaan Allah pada zaman Yesus itu? Jadi Yesus mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah banyak orang. Ya, pada saat itu sudah banyak yang menganut sistem kepercayaan yang tidak bisa dihilangkan atau dimusnahkan dengan begitu saja. Namun dengan dorongan Roh Kudus dan dorongan dari Allah, Yesus terus berjuang agar misinya untuk mewartakan kerajaan Allah dapat sampai ke seluruh dunia. Dan buktinya sampai sekarang banyak umat yang mengikuti Yesus. Yesus mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kerajaan Allah. Yakni Yesus adalah Mesias, anak Allah yang diutus ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah ke seluruh dunia. Kerajaan Allah hendaknya kita sambut dengan tindakan-tindakan yang baik, seperti rajin berdoa, merenungkan kitab suci, dan lain-lain. Jadi gambaran kerajaan Allah pada zaman Yesus ini, saya mau menjelaskan bahwa pengertian kerajaan Allah menurut orang-orang Israel. Jadi ketika Yesus datang ke dunia atau lahir ke dunia, lalu dia bertumbuh dewasa dan makin lama dia semakin besar, orang-orang melihat Yesus bahwa Yesus itu datang untuk mewartakan kerajaan Allah, ya. Tapi kerajaan Allah yang dipahami dan dimengerti oleh orang-orang Israel itu tidak sesuai dengan paham kerajaan Allah menurut Yesus sendiri, gitu, yang Yesus inginkan, gitu ya. Jadi paham kerajaan Allah yang dipahami oleh orang-orang Israel ini adalah, atau orang-orang Yahudi, bahwa Yesus itu adalah seorang raja yang seperti raja-raja Israel pada sebelumnya, gitu ya. Jadi memiliki tentara, memiliki pasukan yang kuat yang nantinya akan membawa bangsa Israel ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Nah, jadi itu paham kerajaan Allah yang dipahami oleh orang-orang Israel. Jadi Yesus itu dianggap sebagai seorang raja yang memiliki pasukan yang banyak, gitu ya. Pasukan yang banyak dan juga nantinya mampu membawa bangsa Israel itu ditakuti, ya. Ditakuti dan disegani oleh seluruh bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Nah, itu paham kerajaan Allah yang dipahami atau yang dimengerti oleh orang Israel. Nah, sedangkan paham kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus itu ya bahwa kerajaan Allah itu ya bukan berasal dari dunia, ya, melainkan dari surga, atau bukan dari dalam kehidupan, tapi dari setelah kehidupan. Nah, itu paham yang kerajaan Allah yang dibawa dan ingin disampaikan Yesus kepada orang-orang Israel. Nah, tapi pada prakteknya, pada kenyataannya kan terjadi misunderstanding, ya kan, atau miskomunikasi, ya, terjadi kesalahpahaman mengenai kerajaan Allah yang ingin dibawa Yesus, gitu ya. Kerajaan Allah yang ingin diwartakan oleh Yesus.
Nah, jadi itu miskomunikasi itulah yang membuat pada akhirnya orang-orang Israel malah menghujat Yesus, ya, dan akhirnya Yesus nanti kan kita tahu Yesus akhirnya disalibkan dan akhirnya dia wafat di kayu salib seperti itu. Jadi paham kerajaannya paham tentang kerajaan Allah oleh orang Israel dengan Yesus sendiri itu berbeda. Ya, jadi beda pandangan. Jadi Yesus maunya maksudnya begini, sedangkan orang Israel tuh mengertinya atau memahaminya seperti ini. Jadi nggak ketemu. Nah itu ya, jadi maksudnya seperti itu. Maka dari itu kalau misalnya kita lihat sekarang, mengapa orang-orang Israel itu dia, kalau kita lihat nih, belum belum percaya kepada Yesus, ya. Nah mereka kan sampai saat ini orang-orang Israel ini masih menantikan Mesias. Nah, Mesias yang didambakan oleh orang Israel pun berbeda dengan Mesias yang nantinya kita kenal dengan Yesus gitu ya. Nah ini yang akhirnya kan sampai sekarang orang-orang Israel ya mereka masih beragama Yahudi gitu ya. Artinya percaya kepada Allahnya Abraham, ya, Yakub dan Ishak, itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub lah, seperti itu. Nah itu makanya mereka masih beragama Yahudi. Ya kalau mereka menerima Yesus pasti mereka sudah beragama Kristiani. Itu secara ininya, secara intinya seperti itu. Ya, nah itu gambar kerajaan Allah pada zaman Yesus. Nah ini ada paham-paham tentang kerajaan Allah. Yang pertama adalah paham kerajaan Allah yang berciri nasionalistis. Ya, paham ini dihayati oleh kaum Zelot. Nah, kalau kamu pernah membaca kitab suci, kamu pasti pernah mendengar kaum Zelot. Ya, kegiatan ini bertujuan membebaskan bangsa Israel dari kuasa politik penjajahan kafir. Ya, kafir itu maksudnya orang yang di luar bukan berasal dari Israel. Ya, jadi dianggap kafir. Ya, mereka berharap dan kebangkitan nasionalisme bangsa Israel dapat tercapai dan kerajaan Allah tercipta. Jadi paham kerajaan Allah yang dibawa oleh kaum Zelot ini lebih ke arah politik, ya, dan nasionalis lah. Jadi misi mereka adalah membawa bangsa Israel itu dapat mengusir orang-orang yang berasal dari luar Israel. Ya, jangan sampai orang-orang dari luar Israel ini justru menguasai Israel. Nah, seperti itu. Nah, itu paham kerajaan Allah yang berciri nasionalistis, ya. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, kerajaan Allah menurut pandangan para apokaliptis, ya. Menurut aliran ini, kerajaan Allah adalah sebuah kenyataan pada akhir zaman. Jadi penganut kerajaan Allah apokaliptis ini bahwa mereka tuh mau memberitahukan bahwa kerajaan Allah itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Ketika kerajaan Allah itu datang, maka disitulah terjadi akhir zaman. Nah ini ya pandangan yang dibawa oleh para apokaliptis, ya, bahwa menganggap ketika kerajaan Allah tiba, maka terjadilah akhir zaman. Ya. Berikutnya kerajaan Allah menurut pandangan para nabi, ya. Nah, kerajaan Allah menurut pandangan para nabi ini adalah bahwa menganggap kekuasaan Allah sebagai raja semesta alam dengan menghakimi dan menyatakan kepada sekalian bangsa. Ini seperti kerajaan Allah yang dipahami oleh orang-orang Israel, ya, bahwa pada nabi-nabi sebelumnya Abraham, terus Ishak, Yakub, ya, mereka kan adalah orang-orang yang bertemu dengan Allah, ya, secara langsung. Bagaimana mereka mendapatkan pesan langsung dari Allah itu sendiri, dan akhirnya para nabi itu kan mewartakan dan menyatakan bahwa semua orang itu harus taat kepada Allah. Nah, jadi lebih kepada bahwa
dengan datangnya kerajaan Allah, kita harus bisa taat gitu ya, taat dan juga patuh kepada ajaran-ajaran yang Allah sampaikan melalui para nabi seperti itu. Dan juga para nabi yang membawa paham kerajaan Allah ini juga menyatakan bahwa Allah itu akan menghakimi kepada orang-orang yang melanggar. Ya, bagi yang melanggar akan mendapatkan hukuman. Ya, dan orang yang taat juga akan mendapatkan berkat seperti itu. Ya, itu kayak paham kerajaan Allah menurut pandangan para nabi. Nah, ya jadi tadi kita sudah melihat beberapa paham ya mengenai kerajaan Allah. Nah, dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus kerap kali menggunakan perumpamaan ya. Dengan perumpamaan itu, para pendengar lebih mudah menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus. Perumpamaan Yesus itu ingin menyampaikan hal-hal berikut. Ya, yang pertama, kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Yesus mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, bahkan sudah datang, terutama dalam diri Yesus. Itu bisa kita lihat dalam Markus 13 ayat 23 sampai dengan 24. Dan juga kita bisa melihat itu mengenai penghakiman Allah akan datang dengan cara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka. Ya, itu bisa kita lihat dalam Markus 24 ayat 50. Ya, jadi mengapa sih Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan itu? Ya, karena perumpamaan adalah salah satu cara yang mudah dimengerti oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Karena dengan perumpamaan, orang akan lebih menangkap pesan yang diinginkan oleh Yesus gitu ya. Jadi Yesus juga ingin memberikan sesuatu makna ya, atau suatu pesan dari apa yang diajarkannya. Makanya dengan cara perumpamaan itu menurut Yesus itu adalah cara yang sangat tepat gitu ya, yang dia lakukan itu. Jadi dengan dia melakukan perumpamaan itu, orang-orang Israel akan mencari pesannya sendiri gitu. Jadi mereka akan berpikir kira-kira maksudnya Yesus nih seperti apa. Ya, sedangkan kan Yesus itu tidak memberitahu pesannya secara langsung. Jadi tersembunyi gitu. Jadi orang tuh harus mencari sendiri gitu maksud dari ucapan Yesus melalui perumpamaan-perumpamaan yang diwartakan oleh Yesus. Jadi seperti itu. Nah ya, tadi paham kerajaan Allah sudah dekat. Berikut kedua, kerajaan Allah berarti Allah mulai memerintah. Ya, dengan hadirnya kerajaan Allah, berarti di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Allah itu sudah mulai hadir dan memerintah manusia. Ya, dan ini sudah secara nyata dan hadir dalam diri Yesus seperti itu. Jadi dengan hadirnya Yesus ke dunia, dengan bagaimana Yesus berkarya, itu tanda bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah manusia. Ya, Allah itu ada gitu ya di antara manusia. Dan di situ dia mau membuktikan diri bahwa eksistensi dari Allah sendiri ya memang hadir dalam diri Yesus. Dan di situ juga orang-orang Israel harus mulai sadar bahwa Allah itu mulai nyata gitu ya di dalam kehidupan mereka ya. Dan dengan kita bisa lihat bahwa Yesus melakukan berbagai mukjizat, Yesus menyembuhkan orang banyak, itu adalah tanda kehadiran Allah ya. Dengan kehadiran Yesus seperti itu, berarti Allah sudah mulai memerintah nih ya. Cuman orang-orang Israel ini peka nggak ya, peka atau tidak nih terhadap kehadiran Allah yang ada dalam diri Yesus ya. Tapi kalau dia nggak peka ya berarti mereka sama aja nggak merasakan kehadiran Allah itu sendiri gitu. Tapi kalau mereka sadar, mereka peka akan kehadiran Allah yang hadir dalam diri Yesus, maka disitulah ya kerajaan Allah mulai ada dan
memerintah manusia pada waktu itu. Ya, seperti itu. Berikutnya yaitu kerajaan Allah menuntut sikap pasrah manusia kepada Allah. Maksudnya Allah meraja dengan kasih. Oleh sebab itu manusia dituntut sikap pasrah dan sikap iman kepada Allah. Allah menjadi harapan, sandaran, dan andalan bagi manusia. Manusia tidak boleh mengandalkan hal-hal lain seperti harta, kekuasaan, bahkan dirinya sendiri. Nah, maksud dari ini adalah bahwa kita bisa lihat bagaimana ke-12 murid Yesus ketika mereka dipilih, dan akhirnya Yesus mengatakan bahwa kalau mau mengikuti aku, engkau harus bisa meninggalkan segalanya, bahkan harus bisa meninggalkan harta yang mereka miliki, ya, jabatan atau kekuasaan, ya, bahkan mereka harus meninggalkan atau melepaskan egonya masing-masing. Ya, jadi dengan hadirnya kerajaan Allah, ya, mereka tuh para murid-murid Yesus dituntut untuk pasrah. Pasrah itu bukan berarti menyerah, tetapi lebih kepada menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Tuhan melalui Yesus, seperti itu. Nah, dengan kita berpasrah pada Yesus itu berarti kan kita memiliki iman. Ya, kita memiliki iman bahwa kita bersandar, kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itu maksud dari maksud Yesus. Kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya itu untuk meninggalkan segalanya, bahkan harta, kekuasaan, dan egonya sendiri mereka harus meninggalkan itu semua dan mengikuti Yesus. Ya, karena itu maksudnya. Ya, karena supaya apa? Supaya mereka benar-benar dalam hidupnya itu mengandalkan Tuhan yang hadir dalam diri Yesus. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang juga, kalau kita dalam gereja Katolik, para pastor, ya, uskup, paus kan mereka tidak menikmati hidup berkeluarga. Mereka juga tidak terikat dengan harta kekayaan. Semuanya itu sifatnya sementara atau milik biara. Nah, itu kan semua diajarkan dari ajaran Yesus. Nah, tradisi itu yang akhirnya sampai sekarang tuh masih dijaga dan terus berlangsung. Ya, itu awalnya dari situ, ya, dari ajaran Yesus terhadap ketidakterikatan terhadap segalanya, segala sesuatunya, ya, baik itu harta, kekuasaan, dan juga yang lainnya, seperti itu. Keempat, kerajaan Allah itu suatu karunia. Maksudnya adalah kerajaan Allah adalah karunia dari Allah, bukan hanya jasa manusia. Dengan kata lain, pemerintahan Allah tidak ditegakkan atau diwujudkan hanya oleh daya upaya manusia. Nah, maksudnya adalah bahwa dengan hadirnya Yesus di dunia, itu mau menandakan bahwa Allah itu peduli loh. Ya, Allah itu mengasihi manusia. Ya, karena kalau Allah nggak peduli dan mengasihi manusia, dia ngapain? Ya, capek-capek, ya, turun ke dunia dalam rupa manusia yang kita lihat dalam diri Yesus. Buat apa gitu, ya? Karena Allah itu sangat mengasihi manusia, sangat menyayangi manusia. Dia mau tuh supaya manusia bisa terlepas dari dosa-dosanya, ya, supaya manusia itu bisa bersama-sama dengan Allah setelah mereka tidak hidup di dunia lagi. Jadi karena kebaikan Allah lah, maka manusia itu akhirnya, ya, mendapat hidup baru kembali melalui penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, maka dari itu penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus itu bukan semata-mata karena upaya manusia, ya, tetapi karena karunia yang diberikan oleh Allah. Ya, karena kebaikan Allah lah, maka manusia bisa nanti setelah tidak hidup di dunia bisa bersama-sama hidup dengan Allah sendiri di kerajaan Allah. Ya, seperti itu. Jadi, ya, Allah itu baik. Allah itu benar-benar luar biasa deh. Ya, kalau Allah itu nggak mengasihi dan nggak menyayangi manusia, ngapain sih dia repot-repot, ya, turun ke dunia dalam rupa manusia dalam diri Yesus tuh ngapain gitu, ya. Jadi kita harus coba lebih menghayati lagi bahwa oh iya benar juga gitu, ya, ternyata
Allah itu benar-benar sangat mengasihi manusia. Jangan sampai dalam suatu hari dalam diri kita gitu kita berpikiran bahwa Allah ini nggak menyayangi manusia, Allah ini nggak peduli sama manusia. Jangan seperti itu. Ya, Allah itu sudah membuktikan ya bahwa Allah itu sangat peduli dan mengasihi manusia melalui hadirnya Yesus Kristus. Ya, jadi jangan pernah kita berpikiran bahwa Allah tidak mengasihi dan tidak peduli kepada manusia. Ya, seperti itu. Jadi kita jangan sampai ya berpikiran seperti itu. Kalau Allah itu tidak peduli, buat apa alam ciptaan ini masih baik-baik saja gitu kan? Semua karena kebaikan Tuhan, kebaikan Allah. Nah, kita masuk pada Yesus mengadakan mukjizat-mukjizat. Apa sih yang dilakukan oleh Yesus berkaitan cara dia mewartakan kerajaan Allah? Ya. Jadi dalam perjalanannya, dalam prosesnya Yesus mewartakan kerajaan Allah, ada banyak cara yang dia lakukan. Yang pertama adalah Yesus mengadakan mukjizat-mukjizat. Ya. Yesus mewartakan kerajaan Allah tidak hanya dengan sabdanya, ya, atau tidak melalui perkataannya saja, tetapi dengan mukjizat, atau bisa saya katakan adalah tindakan atau perbuatan. Ya, mukjizat hanya sebagai tanda bagi orang yang percaya, yaitu tanda kemurahan hati Tuhan. Sedangkan bagi yang tidak percaya adalah suatu pertanyaan. Ya, mukjizat-mukjizat itu mau menunjukkan, yang pertama itu, ya, Yesus menghubungkan mukjizat-mukjizatnya itu dengan pemberitahuan tentang kerajaan Allah. Ya, di luar itu Yesus tidak pernah membuat mukjizat. Itulah sebabnya Yesus menolak membuat tanda atau mukjizat di hadapan pejabat atau orang banyak. Maksudnya adalah momen ketika Yesus membuat mukjizat itu bukan karena Yesus ingin tampil membuktikan diri gitu bahwa ini loh saya Allah, bukan. Tapi Yesus itu mau memberitahu bahwa wah, ada apa ini gitu ya. Wah, kok bisa ya? Kok bisa gitu, maksudnya manusia ini yang bernama Yesus bisa melakukan mukjizat-mukjizat yang dalam nalar manusia itu nggak mungkin. Nah, jadi orang akan berpikir gitu, wah, nggak mungkin, tapi Yesus mungkin melakukan itu dan terjadi. Nah, berarti apa? Oh, berarti bisa dikatakan bahwa dia ya adalah Allah yang hidup. Nah, jadi lebih ke situ. Ya, Yesus melakukan mukjizat itu bukan sebagai pembuktian diri, tapi mau melihat reaksi orang-orang Israel atau manusia pada zaman itu. Nih, orang-orang peka nggak nih? Ya, peka nggak nih mukjizat yang dilakukan oleh Yesus? Ya, bahwa dengan Yesus melakukan mukjizat yang ibaratnya dalam pikiran manusia itu nggak mungkin, tapi terjadi, ya, menyembuhkan orang yang buta gitu, jadi bisa melihat, kan itu nggak mungkin banget. Tapi Yesus bisa melakukan itu, adalah siapa lagi kalau bukan Allah sendiri yang melakukan itu? Ya, jadi ya sebagai pemberitahuan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Ya. Nah, jadi orang-orang itu akan berpikir, wah, benar juga nih, seperti yang para nabi katakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, sudah datang dalam diri Yesus gitu ya. Nah, tapi kan kebanyakan orang-orang Israel pada zaman itu mereka tidak peka, tidak berpikiran ke sana. Hanya beberapa orang saja yang berpikiran bahwa wah, dia adalah Allah yang hidup gitu. Hanya beberapa orang saja yang berpikiran ke sana, sedangkan yang lainnya kan membenci dan menolak Yesus gitu, seperti itu. Nah, berikutnya, mengapa Yesus melakukan mukjizat? Karena dasar dan motif pemberitahuan tentang kerajaan Allah. Ya. Ya, jadi dengan Yesus melakukan mukjizat tuh dia mau memberitahukan bahwa ini loh kerajaan Allah yang saya maksud gitu loh. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan peperangan, tetapi melalui perbuatan-perbuatan mengasihi orang lain, ya. Nah, makanya dalam ajaran kita sebagai orang Katolik gitu ya, ajaran Kristiani, bahwa ya kita harus bisa saling mengasihi satu sama lain, ya. Seperti karena Yesus juga sudah membuktikan itu dengan dia melakukan mukjizat, berarti kan dia peduli dan mengasihi orang lain.
Dia peduli kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang diremehkan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang ibaratnya tidak pernah diperhatikan. Tapi Yesus rangkul mereka semua dan memberikan kesembuhan, kekuatan pada orang-orang yang seperti itu. Nah, ya jadi sebagai pemberitahuan bahwa ini loh kerajaan Allah yang dimaksud oleh Yesus. Ya, selain itu juga bahwa pemberitahuan tentang kerajaan Allah ini ditujukan pada orang-orang yang tertindas, tadi yang seperti saya katakan, ya, bahwa kerajaan Allah yang diwartakan Yesus itu membebaskan orang dari kuasa jahat, ya, dari kuasa jahat atau dari segala godaan-godaan iblis, ya, seperti itu. Nah, selain itu juga maksud mukjizat-mukjizat Yesus adalah bahwa Yesus itu mempunyai arti mesianis. Ya, apa sih mesianis itu? Berarti mukjizat Yesus itu adalah mau membuktikan, mau menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Ya, seperti oleh nabi-nabi sebelumnya, bahwa para nabi ya sebelum Yesus hidup, mereka menubuatkan atau memprediksikan akan ada seorang Mesias. Ya, Mesias itu berarti seorang penyelamat gitu ya. Penyelamat yang nantinya akan datang ya dan hidup di Israel. Nah, tapi kan orang-orang Israel itu masih menanti-nantikan Mesias ini dan mereka belum tahu siapa nih Mesias yang dikatakan oleh para nabi. Nah, ternyata kalau orang-orang Israel peka, ya Mesias itu ya adalah Yesus sendiri, ya. Ya, Mesias itu hadir dalam diri Yesus. Artinya Mesias atau Sang Penyelamat itu hadir dalam diri Yesus. Nah, itu kalau orang-orang Israel menangkap pesan, ya, yang dilakukan oleh Yesus melalui mukjizat-mukjizatnya. Ya. Berikutnya, dengan mukjizat Yesus juga, Yesus mau mengatakan bahwa Allah itu bersolidaritas loh dengan manusia yang miskin, ya, menderita, orang-orang yang kerasukan roh jahat, ya, orang-orang yang sakit, orang-orang yang dipinggirkan, ya. Jadi dengan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, ya, lalu dia melakukan mukjizat, dia mau menampilkan bahwa ini adalah tanda kehadiran Allah, bahwa ini adalah kebaikan hati Allah gitu. Karena Yesus sendiri tidak bisa berbuat itu tanpa bantuan Allah. Ya. Nah, karena ada Roh Kudus yang menaungi Yesus, maka Yesus bisa melakukan berbagai mukjizat. Nah, itu kan adalah bantuan dari Allah sendiri, ya. Nah, seperti itu. Jadi hanya karena kebaikan Allah maka Yesus bisa menyembuhkan orang banyak. Yesus bisa melakukan berbagai mukjizat seperti itu. Itulah ya maksud dari Yesus mengadakan mukjizat-mukjizat. Berikutnya, ya, Yesus bergaul dengan semua orang, ya, sebagai tanda cintanya yang universal, artinya ya umum gitu ya, tidak mengenal suku, ya, ras atau apapun, berbagai latar belakang apapun, ya, karena Yesus itu hadir untuk semua manusia gitu ya. Maka dia bergaul dengan siapapun dan dia menyatakan cintanya atau mengasihi siapapun gitu tanpa melihat berbagai latar belakang, mau dia itu kaya, miskin. Ya, Yesus juga bukan hanya mengasihi orang miskin, tapi juga dia mengasihi orang kaya juga gitu. Kan ada yang mengatakan seperti ini misalnya, wah, Yesus hanya mengasihi orang miskin aja nih, orang kayanya enggak. Tidak. Ya, justru Yesus mengasihi siapa saja. Kalau misalnya ada yang bertanya, coba mana buktinya kalau Yesus mengasihi orang kaya? Lihat Zakheus. Ya, bagaimana Yesus yang mengasihi orang kaya seperti Zakheus, seorang pemungut cukai. Ya, dia mau menginap di rumah Zakheus. Itu adalah bukti bahwa Yesus mengasihi orang kaya juga. Jadi Yesus tidak membeda-bedakan. Ya, Yesus mengasihi siapapun, mengasihi semua manusia. Ya, Yesus dekat dengan semua orang.
Ia sangat terbuka kepada siapapun dan tidak mengotak-ngotakkan semua manusia. Ya, dia akrab dengan pemungut cukai, dengan pelacur, ya, atau bisa dikatakan wanita yang melakukan perbuatan asusila, ya, dengan orang yang miskin, ya, atau orang yang buta dan lain sebagainya. Ya, jadi Yesus itu mengasihi semua manusia, ya, tidak membeda-bedakan siapapun, karena Yesus hadir memang untuk menebus dosanya semua manusia, bukan hanya dosa orang kaya, orang miskin, atau orang yang yang duitnya banyak, atau orang yang miskin. Enggak, semuanya, ya, tanpa terkecuali. Berikutnya yang ketiga, Yesus membebaskan orang-orang dari beban legalisme. Ya, maksudnya adalah Yesus memaklumkan bahwa Allah adalah pembebas. Allah ingin memungkinkan manusia mengembangkan diri secara lebih utuh dan penuh. Ya, segala hukum dan peraturan dan perintah harus diabdikan kepada tujuan memerdekakan manusia. Sikap Yesus terhadap hukum Taurat dapat diringkas dengan mengatakan bahwa Yesus selalu memandang hukum Taurat dalam terang kasih. Nah, makanya kan ada dalam kitab suci kita bisa tahu bahwa Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ya, karena dalam hukum Taurat sendiri yang kita tahu, misalnya beberapa hukum Taurat nih. Hukum Taurat apa sih? Adalah hukum yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, atau hukum yang hukum yang dijalani oleh orang-orang Yahudi di Israel. Nah, seperti itu. Nah, hukum Taurat itu adalah hukum yang berasal dari Musa, ya, dan menjadi tradisi orang Israel sampai dengan sekarang. Nah, kedatangan Yesus itu ya memang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Karena hukum Taurat salah satunya misalnya mata ganti mata, itu kan salah satu hukum yang menurut saya sama saja kita membiarkan hukum balas dendam gitu, ya. Ya kan, mata ganti mata, terus bila kau ditampar pipi kiri, tampar balik pipi kananmu, gitu kan. Tampar balik pipi kanan orang lain, maksudnya seperti itu. Atau misalnya juga, mana sih yang menajiskan, gitu kan. Nah, yang menajiskan dalam hukum Taurat misalnya apa yang mereka makan, gitu ya. Bagaimana ketika kita makan tidak cuci tangan, itu maka akan dinajiskan. Sedangkan menurut Yesus bahwa yang menajiskan orang itu bukan apa yang masuk, ya, tetapi apa yang keluar melalui ucapan, perbuatan, dan lain sebagainya. Nah, itu jadi semua hukum Taurat itu akhirnya diringkas, ya, menjadi hukum kasih. Nah, itulah yang dibawa oleh Yesus. Ya, Yesus melihat bahwa hukum Taurat ini belum sempurna, ya. Masih ada beberapa yang harus direvisi lah ibaratnya. Nah, akhirnya direvisi menjadi hukum kasih, seperti itu. Hukum kasih itu artinya menyempurnakan hukum Taurat karena belum sempurna, seperti itu. Nah, berikutnya yang keempat, Yesus memanggil pengikut-pengikutnya, ya. Nah, untuk mewartakan kerajaan Allah, Yesus memanggil dan mengutus murid-muridnya. Mereka dituntut memiliki keterlibatan yang radikal. Orang-orang yang dipanggil Yesus harus, yang pertama, segera meninggalkan segala-galanya. Kedua, belajar dan hidup dekat dengan Yesus. Keempat, siap diutus. Ketiga, siap diutus. Keempat, siap menderita. Nah, ini adalah contoh yang dilakukan oleh para murid-murid Yesus atau para rasul, ya. Bahwa mereka tuh meninggalkan segalanya. Dia itu memang benar-benar hidup dekat dengan Yesus, ya. Kemanapun Yesus pergi, di situ pasti ada murid-muridnya. Dan akhirnya setelah Yesus wafat, ya, dan tidak hidup sebagai seorang manusia lagi, dan akhirnya bangkit, akhirnya mereka diutus, ya, untuk mewartakan kebangkitan Yesus. Dan akhirnya dalam pewartaannya sendiri, para murid merasakan penderitaan, ya. Penderitaan artinya ditolak ketika mereka mewartakan. Nah, itu konsekuensi yang harus diterima oleh sebagai pengikut Yesus. Jadi pengikut-pengikutnya yang radikal itu berarti benar-benar mendalam. Ya, mendalam itu artinya benar-benar
ya merasakan gitu ya pengalaman hidupannya Yesus gitu ya, kehidupannya Yesus. Nah, dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus tentu menggunakan beberapa sarana lain seperti perumpamaan ya yang dipakai dalam setiap perumpamaannya. Nah, perumpamaan Yesus bisa berkaitan dengan manusia, hewan, benda, tumbuhan ya, yang sengaja Yesus sampaikan secara sederhana agar mudah dipahami orang lain. Misalnya kalau perumpamaan Yesus mengenai manusia, misalnya dia suka mengatakan orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang berdosa, ya, para raja, penjahat, rakyat jelata. Kalau itu misalnya contoh-contoh dari kategori manusia. Kalau misalnya hewan, kategorinya misalnya dia pernah mengatakan domba, ya, lalu onta gitu kan. Nah, itu kan adalah contoh-contoh hewan yang masuk dalam perumpamaan Yesus. Lalu kalau benda misalnya uang, koin, mutiara dan lain sebagainya. Tumbuhan, padi, ya, gandum dan pohon ara. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kata-kata yang perumpamaan yang dilakukan oleh Yesus. Seperti itu. Nah, itu penjelasan dari saya mengenai paham Yesus Kristus sebagai pejuang kerajaan Allah. Jika ada pertanyaan, silakan nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Itu saja dari saya. Kalau begitu kita tutup dengan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.